Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jemaah Masjid As-Sunnah Bintaro yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan bahasan kita tentang akidah Ahlussunnah, tentang iman, dan kita akan menyinggung pada kesempatan tentang firqah-firqah yang menyimpang tentang ta'riful iman, tentang definisi iman, ya, baik kelompok Khawarij, Mu'tazilah maupun kelompok Al-Murji'ah, insyaallah, ya. Sebelum kita menyampaikan tentang akidah kelompok-kelompok tersebut tentang iman, kita melanjutkan tentang pemantapan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, tentang iman, ya. Akidah Ahlussunnah tentang iman ada 3 poin yang ingin saya bahas pada kesempatan kali ini, ya. Yang pertama tentang al-amal minal iman, ya. Ini sudah kita singgung kemarin, tapi kita mau kuatkan lagi, ya. Amal bagian daripada iman. Kemudian yang kedua, akidah Ahlussunnah adalah al-iman yataba'ad idza dhahaba ba'dhuhu lam yadhhab kulluhu. Iman itu terbagi-bagi. Jika hilang sebagian, tidak mesti hilang seluruh iman. Nah, kemudian di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah yaitu al-iman yazid wa yanqus. Ya. Iman itu bertambah dan berkurang. Taib, yang pertama kita bahas adalah al-amal minal iman. Amal adalah bagian dari iman. Terlalu banyak dalilnya. Pertama, dalilnya pertama adalah di banyak ayat menggandengkan amal dengan iman, ya, karena pentingnya iman. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu. Ini terlalu banyak seperti ini. Wa amilus solihati. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ya. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ya. Perhatikan di sini, adapun digandingkannya amal soleh setelah iman, ini adalah min bab atf al-khas alal am, yaitu menggandengkan yang khusus setelah menyebutkan
telah menyebutkan yang umum. Yang umum, kenapa? Karena pentingnya. Contoh yang semisal ini, contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Hafizu 'ala sholawati was salatil wusta." Kata Allah, jagalah salat dan jagalah salat asar, salat dusun, salat asar. Di sini salat asar bagian daripada salat. Jagalah salat 5 waktu dan jagalah salat asar. Kenapa dikhususkan penyebutan salat asar? Karena penting, harus diperhatikan, ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Man taraka salatal asar faqad habita amaluh." Barang siapa yang meninggalkan salat asar maka telah gugur amalannya. Jangan dipahami bahwasanya salat asar bukan bagian daripada salat. Justru salat asar bagian daripada salat, tetapi disebutkan secara khusus, ini umum, salat umum, salat asar secara khusus karena saking penting disebutnya, ya. Sederhana, misalnya saya mengatakan datang para ulama dan datang juga misalnya Syekh bin Baz, ya. Datang para ulama dan Syekh bin Baz. Syekh bin Baz saya sebutkan secara khusus rahimahullah karena dia spesial, makanya disebutkan secara khusus karena pentingnya. Contoh juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kana aduwwan lillah lahi wa malaikatihi wa rusulihi." Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi Jibril wa Mikail. Fa inna Allah aduwwun lil kafirin. Fa inna Allah aduwwun lil kafirin. Kata Allah, "Man kana lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail fa inna Allah aduwwun lil kafirin." Barang siapa yang memusuhi Allah dan malaikat-malaikatnya dan para rasulnya dan Jibril dan Mikail. Perhatikan di sini Allah mengatakan barang siapa yang memusuhi Allah dan malaikat-malaikatnya. Setelah itu ini umum para malaikat. Setelah itu Allah mengkhususkan penyebutan 2 malaikat, Jibril dan Mikail. Jibril wa Mikail, ya. Fa inna Allah aduwwun lil kafirin. Kenapa disebut Jibril dan Mikail secara khusus setelah penyebutan malaikat? Karena pentingnya Jibril dan Mikail. Makanya dalam banyak ayat Allah selalu menggandengkan innalladzina amanu wa amilus solihat. Ya, ini agar semua perhatian tentang amal, bahwasanya iman tanpa amal tidak bermanfaat, dan ini menunjukkan pentingnya amal, ya. Di antara dalil akan hal ini, ya, bahwasanya adanya kelaziman hubungan antara hati dan amal, ya, antara batin dan zahir. Ya, seperti dalam hadis yang masyhur kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jasadi mudghah. Idza saluhal jasadu kullu. Wa idza fasadal jasadu kulluhu. Ala wahyal qalb." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya dalam hati ada segumpal daging, jika dia baik itu hati atau qalbu, jika dia baik maka baik pula seluruh jasad, seluruh amalan soleh juga baik. Dan jika dia rusak qalbu tersebut, maka rusak pula seluruh jasad. Ini menunjukkan hubungan yang sangat erat antara iman dengan amal soleh, ya. Ya, karena iman yang benar yang ada dalam qalbu melazimkan amal soleh. Seandainya iman tersebut rusak, ya, maka amal soleh juga rusak, ya. Amal soleh juga rusak. Bagaimana menunjukkan hubungan yang erat antara qalbu, batin dan zahir. Demikian juga, ya, kelaziman antara iman dan amal. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala, "Man amila salihan", barang siapa beramal saleh, laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min. Perhatikan syaratnya.
baru dapat balasan, maka kami akan berikan kepada dia kehidupan yang bahagia. Syaratnya amal soleh, tapi harus ada iman. Sebaliknya, ini amal soleh syaratnya diterima kalau ada iman. Sebaliknya, iman harus ada amal soleh. Dalam surat Toha kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ya'tihi mu'minan qad 'amila shalihat fa ulaika lahumud darajatul ula." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam kondisi mukmin, man ya'tihi, barang siapa bertemu dengan Allah dalam kondisi mukmin, qad amila shalihat, dan dia sudah beramal saleh sebelumnya. Dia sudah beramal saleh sebelumnya, ya. Dan pembahasan ini sangat penting dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam apa namanya? Kitabnya Majmu' Fatawa, bisa dilihat ya. Majmu' Fatawa jilid 7 halaman sekitar 332 333. Bagaimana kelaziman antara zahir dan batin, antara iman dan amal, ya. Bahwasanya orang ingin agar amalnya diterima harus ada imannya. Dan kalau imannya mau diterima, dia harus punya amal saleh. Wa man ya'tihi mu'minan qad amila shalihat. Barang siapa yang datang kepada Allah dengan kondisi beriman dan dia sudah beramal saleh sebelumnya, baru dia mendapatkan surga. Jadi dua-duanya saling mempersyaratkan antara iman dengan amal. Dan ini semua harus kita tekankan karena orang-orang Murji'ah menolak bahwasanya amal bagian daripada iman, ya. Kemudian di antara para ulama menjelaskan syarat la ilaha illallah adalah inqiyat, ya. Syarat diterima la ilaha illallah adalah al-inqiyat, yaitu tunduk dan patuh. Tunduk, patuh. Makanya mereka mengatakan qalu sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Kami mendengar, itu menerima, ata'na yaitu inqiyat, ya. Baru kemudian diterima, ya, iman mereka. Adapun sami'na wa asaina, kami dengar dan kami tidak taat, maka tidak diterima imannya. Maka harus ada ketaatan, ya. Allah berfirman, "Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah." Tidaklah Allah mengutus rasul kecuali untuk ditaati. Taati dengan apa? Dengan amal, ya. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Allah mengutus rasul kecuali untuk ditaati, dan ditaati dengan apa? Dengan amal saleh, ya. Taib, yang terakhir, ya, intinya sebenarnya banyak dalil tapi saya cukupkan ijma ulama akan hal ini. Ijma ulama bahwasanya harus ada amal. Saya akan bacakan pernyataan para ulama tentang adanya amal harus ada dalam iman seseorang, ya. Pertama, perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau berkata, "Wa kana al-ijma' minas sahaba wa tabi'in." Adalah ijma' dari kalangan para sahabat dan tabi'in. Wa man ba'dahum, dan setelah mereka, wa man adraknahum, dan juga orang-orang yang kami temui. Imam Syafi'i wafat 204 Hijriah. Itu kami nemui banyak ulama. Semuanya berkata, al-iman qaulun wa amalun wa niyyah. Iman itu qaul, perkataan, perbuatan, ada amal, wa niyyah, dan hati. La yujizi'u wahidun minas thalatha illa bil akhar. Tidak sah kalau cuma salah satu kecuali tergabung tiga-tiganya. Kalau iman hanya saja qaul, hanya saja niat tanpa amal, maka tidak sah, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Tiga-tiganya harus ada. Harus ada i'tiqad, harus ada perkataan, harus ada amal. Amal harus ada, ya. Kemudian juga misalnya perkataan Al-Imam Al-Humaidi wafat 219 Hijriah. Dia berkata, "Wa ukhbirtu anna qauman yaqulun inna man aqarra bis salati waz zakati was shaumi wal haji wa lam yaf'al min dhalika shay'an hatta yamut aw yusalli musnid adh-dhahri mustadir al-qiblah hatta yamut, ya, fa huwa mu'minun ma lam yakun jahidan." Ada sebuah kaum, kata Al-Humaidi, mereka mengatakan bahwasanya barang siapa yang mengakui wajibnya salat, mengakui wajibnya zakat, mengakui wajibnya puasa, mengakui wajibnya haji, tapi dia tidak mengerjakan sama sekali. Tidak salat, tidak zakat, tidak puasa, tidak haji. Atau dia salat terbalik, ya.
kiblat di belakang dia sengaja hatta yamut, sampai dia meninggal. Mereka mengatakan orang seperti ini tidak salat, tidak haji, tidak puasa, tidak zakat, salatnya bahkan membelakangi kiblat, maka dia mukmin selama tidak mengingkari kewajiban-kewajiban rukun Islam tersebut. Idza alima anna tarkahu dzalika fi imanihi, idza kana yuqirul furud wa istiqbalal qiblah. Ya, selama dia masih mengakui bahwasanya ini adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengakui perkara-perkara yang kewajiban, dan dia mengakui bahwasanya harus menghadap kiblat. Cuma dia sengaja meninggalkannya, ya. Selama tidak mengingkari kewajibannya, maka dia masih beriman. Faqultu, kata Al-Humaydi, aku komentari, hadzal kufru billahi surah, ya. Ini adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jelas, ya. Wa khilafu kitabillahi wa sunnati rasulih, dan ini adalah perkataan yang menyelisih Alkitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya, ya. Jadi beliau mengatakan kalau orang tidak beramal sama sekali meskipun mengakui amal-amal tersebut wajib adalah kekufuran. Al-Imam Al-Ajurri yang wafat 360 Hijriah, ya. Beliau berkata, ya, innal iman ma'rifatun bil qalbi tasdiqan yaqinan wa qaulun bil lisani wa amalan bil jawarih. Iman itu adalah mengenal dengan hati dan membenarkan dengan keyakinan, dan perkataan dengan lisan, beramal dengan anggota tubuh. La yakunu mu'minan illa bihadhi thalatha. Tidak mungkin beriman kecuali terkumpul tiganya. Ada pembenaran dalam hati, ada lisan, pengucapan, dan juga ada amalan anggota tubuh. Ya, la yujzi'u ba'dhuha an ba'd. Sebagian tidak bisa mencukupkan dari yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya dia mengatakan seorang beriman harus ada amalnya. Kalau enggak ada amalnya maka tidak beriman, ya. Ini di antara banyak perkataan para ulama, ya. Ibnu Battah, kemudian yang lainnya, Ibnu Taimiyah juga dengan jelas beliau mengatakan, ya. Ibnu Taimiyah berkata, wa aidan fa innal imana inda ahli sunnah wal jamaah qaulun wa amalun. Menurut ahli sunnah, kata Ibnu Taimiyah, adalah perkataan dan perbuatan. Kama dalla alaihi alkitab wa sunnah, sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah. Wa ajma' alaihi salaf, dan para salaf telah sepakat. Wa alama huwa muqarrarun fi mawdhihi, ya. Kemudian di akhir kata beliau, fa idza khala al-'abdu 'anil amali bil kulliyah, jika seorang hamba tidak beramal sama sekali, lam yakun mu'minan, maka dia bukanlah orang yang beriman. Jadi ijma' ulama bahwasanya iman itu harus disertai dengan amal, ya. Ini ingin kita tekankan karena orang Murji'ah sepakat bahwasanya amal bukan bagian daripada iman. Tapi sebelum kita melanjutkan tentang perkataan Ahlul Bidah dalam hal ini, ada poin penting, kaidah yang sangat penting yang harus kita pahami karena ini berkaitan masalah iman dan juga masalah takfir. Bahwasanya al-iman yataba'at. Menurut Ahlus Sunnah, iman itu terbagi-bagi, ya. Idza dhahaba ba'dhuhu, kalau hilang sebagian tidak mesti, lam yadhhab kulluhu, tidak mesti hilang seluruhnya. Dan ini berbeda dengan pendapat Murji'ah dan Khawarij dan Mu'tazilah. Adapun Murji'ah, Khawarij dan Mu'tazilah, mereka mengatakan iman adalah satu kesatuan. Idza dhahaba ba'dhuhu dhahaba kulluhu. Kalau sebagian hilang dari bagian iman maka hilang seluruhnya. Jadi mereka menganggap iman itu satu kesatuan. Hilang sebagian, hilang seluruhnya. Ahlus Sunnah tidak. Iman terbagi-bagi. Iman terbagi-bagi. Sebagaimana pernah kita jelaskan, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang jelas, ada hadis Abu Hurairah, sudah kita pernah jelaskan. Kata Nabi SAW, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang. A'laha la ilaha illallah, yang paling tinggi la ilaha illallah. Adnaha imatatul adza anit thariq, menghilangkan gangguan dari jalan, itu bagian paling rendah daripada iman. Wal haya'u syu'batun min syu'abil iman. Adapun rasa malu adalah bagian daripada cabang keimanan. Di sini Nabi menggambarkan iman 70 sekian cabang. Tidak semua cabang hilang, perhatikan. Tidak semua cabang hilang lantas iman hilang, ya. Di antara cabang-cabang tersebut misalnya menghilangkan gangguan dari jalan. Coba kalau kita lihat ada gangguan di jalan tidak kita hilangkan, kita kafir? Jawabannya tidak. Kita beriman tapi iman kita kurang. Tidak sempurna karena ada cabang keimanan tidak kita kerjakan. Ya. Kecuali kalau yang hilang dari bagian keimanan tersebut adalah la ilaha illallah, baru kafir, baru hilang semua. Ibarat pohon. Kalau cabangnya dipotong-potong, ya, masih tetap dikatakan pohon meskipun pohon tersebut tidak sempurna. Kita potong daunnya, kita potong dahannya, selama dia masih ada akarnya masih dikatakan pohon. Tapi kalau sudah dicabut dari tanah, ya sudah, pohonnya sudah mati. Kita katakan sudah tidak jadi pohon lagi. Kenapa? Sudah dicabut seakar-akarnya. La ilaha illallah yang sudah tidak ada, dia melakukan kufuran maka selesai. Jadi ini adalah kaidah yang sangat sederhana bahwasanya
iman bercabang-cabang. Jika hilang sebagian, tidak hilang seluruhnya. Tidak hilang seluruhnya. Nanti akan kita jelaskan, harus ngerti dulu ini sebelum kita menjelaskan tentang iman menurut ahlul bidah ya. Adapun dalilnya banyak ya, dalil tentang hal ini ya. Dalil seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Akhriju minan nari man kana fi qalbihi dzarratan minal iman. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Nabi, keluarkan dari neraka orang yang imannya sebesar dzarrah. Itu imannya sangat kecil ya. Ini berarti menunjukkan iman, ini imannya banyak yang lepas ya, tetapi dia masih punya sedikit keimanan yang buat dia tidak kafir. Makanya dia disiksa dalam neraka jahanam, suatu hari dia dikeluarkan. Dan Allah mengatakan akhriju minan nari, keluarkan dari neraka jahanam. Cari orang-orang yang masih ada imannya. Dia sudah disiksa. Ya, kenapa imannya tinggal sedikit tapi masih ada? Berarti banyak cabang keimanan yang lepas dari dia. Seandainya iman dia sempurna, dia akan masuk surga. Tapi banyak cabang keimanan lepas dari dia, tinggal sedikit keimanan yang ada pada hatinya. Suatu saat dia dikeluarkan dari neraka jahanam, menunjukkan bahwasanya iman bertingkat-tingkat ya. Kemudian juga misalnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, arba'un man kunna fihi kana munafikan khalisan. Ya. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha. Kata Nabi SAW, 4 perkara, barang siapa man kunna fihi, barang siapa yang terdapat 4 perkara tersebut pada dirinya, maka dia adalah seorang munafik yang murni. Kana munafiqan khalisan, seorang munafik yang murni. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna, barang siapa yang hanya mendapat sebagian dan tidak semuanya 4, hanya sebagian atau 1 misalnya terdapat pada dirinya, kanat fihi khaslatun minan nifaq, maka pada dirinya adalah bagian daripada kemunafikan sampai dia meninggalkannya. 4 perkara tersebut sebagaimana tanda-tanda orang munafik. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia berbicara dia berdusta, wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia menyelisihi ya. Wa idza tumina khan, kalau diberi amanah maka dia berkhianat ya. Wa idza khasama ghadara, kalau dia berselisih maka dia berbuat curang ya. Di sini kita menunjukkan bahwasanya iman tidak bertingkat-tingkat. Sebagian orang ya tidak ada kemunafikan sama sekali pada dirinya. Sebagian orang ada sebagian sifat kemunafikan ya. Imannya tercorang dengan sebagian kemunafikan. Ada yang 3, ada yang 4, ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1 ya, menunjukkan jika hilang sebagian iman maka tidak menjadikan seorang otomatis menjadi kafir ya. Tidak menjadikan seorang otomatis menjadi kafir. Taib, maka saya kembali analogikan, analogi iman ibarat pohon ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah. Allah telah beri perumpamaan tentang perkataan yang baik seperti pohon yang baik. Sebagian ulama menafsirkan itu iman, sajaratul iman, pohon keimanan. Iman itu ibarat pohon ya. Ya, perhatikan kalau ada sebuah pohon ya, kemudian dengan akarnya, kemudian ada cabang-cabangnya, kemudian ada daunnya misalnya. Ya. Taib. Kalau kita potong daunnya, tetap dikatakan pohon. Kita katakan pohon yang kurang. Kita potong cabangnya, tetap kita katakan pohon. Tapi belum mati. Pohon yang tidak sempurna. Kita potong lagi, pohon tidak sempurna. Beda kalau kita cabut pohon, kita potong dari bawah,
baru kita bilang pohon sudah enggak ada. Pohon sudah enggak ada. Kira-kira demikian kondisi iman. Iman berkurang cabang ya. Tapi selama masih ada akarnya, masih dikatakan dia beriman meskipun akarnya sangat lemah dan imannya sangat rendah, tapi tidak dikatakan dia kafir. Ya meskipun telah pergi sebagian cabang-cabang keimanan, dan ini akidah yang sangat mudah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi sekarang kita menuju kepada akidah yang menyimpang ya, akidah yang menyimpang. Tapi masalah ini saya tunda dulu ya, masalah iman yazid wa yanqus. Insyaallah. Mudah-mudahan kalau ada waktu kita lanjutkan. Dan berkurang. Bertambah dan berkurang. Ini poin pertama. Poin kedua. Poin ketiga. Alhamdulillah kalau antum sudah mengerti kaidah ini, maka ini sangat penting karena iman jika hilang sebagian tidak mesti hilang seluruhnya. Baik. Akidah Ahlul Bid'ah tentang iman. Sebelum saya menjelaskan hal ini, saya ingin kasih gambaran. Inilah akidah Ahlussunnah. Adapun Ahlul Bid'ah, maka menurut mereka iman itu satu kesatuan, ya. Iman satu kesatuan, tidak terbagi-bagi. Tidak terbagi-bagi. Jika hilang sebagian, hilang seluruhnya. Hilang seluruhnya. Ya, ini kaidah yang disepakati oleh mereka. Mereka bilang iman satu kesatuan, kalau hilang sebagian, hilang seluruhnya. Kata mereka ibarat angka 10. Angka 10 kalau hilang 1 sudah tidak dikatakan 10 lagi. Berubah namanya jadi 9. Dulu para Syekhul Islam mencontohkan dengan suatu nama makanan namanya sakanjabin. Sakanjabin itu makanan yang tercampur antara manis dan kecut ya. Kalau dihilangkan manisnya sudah tidak dikatakan lagi sakanjabin ya. Apa seperti makanan apalah kita kalau ada makanan ada misalnya permen nano-nano ya. Ada rasa manis, asam, asin. Kalau hilang rasa manisnya, sudah tidak dikatakan nano-nano lagi. Permen lain namanya. Permen lain namanya. Kalau hilang asamnya, tidak dikatakan lagi nano-nano. Berubah namanya. Sama seperti angka 10, kalau diambil 1, tidak dikatakan lagi 10. Namanya jadi 9. Kata mereka demikian juga iman. Iman kalau hilang sebagian, maka hilang seluruh nama iman. Iman tidak terbagi-bagi. Al-iman la yatajazza. Idza dhahaba ba'duhu dhahaba kulluhu. Iman tidak terbagi-bagi. Jika hilang sebagian maka hilang seluruhnya. Dari sini terpisahlah antara kemudian ini jadi mereka sepakat ya. Ini sepakat. Setelah itu berselisih, lalu berselisih. Perhatikan. Ada Khawarij, ada Mu'tazilah ya. Ada Khawarij dan Mu'tazilah. Kemudian ada Al-Murji'ah. Yang muncul pertama kali dalam dunia Islam adalah bid'ah Khawarij. Bid'ah Khawarij disusul oleh Mu'tazilah. Maka menurut Khawarij dan Mu'tazilah, ya, mereka mengatakan bahwasanya amal bagian dari iman. Dari iman. Seperti apa? Seperti Ahlussunnah, amal bagian daripada iman. Tapi bedanya, kalau ada kewajiban yang ditinggalkan, tinggalkan satu saja, maka kafir, keluar dari iman, kafir. Ya. Mu'tazilah pun demikian. Ya, kalau ada, karena mereka punya kaidah, jika sebagian iman hilang maka hilang seluruhnya. Makanya Khawarij dan Mu'tazilah punya pendapat pelaku dosa besar kafir, selesai. Kenapa? Dia
menghilangkan salah satu cabang keimanan. Begitu cabang keimanan yang wajib hilang, maka seluruh hilang amalannya. Khawarij dan Mu'tazilah sepakat. Ingat ya, mereka mirip dengan Ahlussunnah dari sisi bahwasanya amal bagian daripada iman. Ini sama dengan Ahlussunnah. Tapi bedanya, perhatikan tapi, kalau ada kewajiban yang ditinggalkan, maka kafir. Ahlussunnah tidak. Tergantung kewajiban apa yang ditinggalkan. Kalau kewajiban ditinggalkan adalah rukun iman, akar daripada keimanan, maka kafir. Kalau enggak, maka tidak. Murji'ah sebaliknya, Murji'ah mereka muncul dalam rangka untuk membantah Khawarij dan Mu'tazilah. Pemikiran mereka sama, bahwasanya iman satu kesatuan tidak bisa terbagi. Oleh karenanya Murji'ah tidak mau mengkafirkan orang, karena tidak mau mengkafirkan orang, karena tidak mau mengkafirkan kaum muslimin, ya, sebagai bentuk perlawanan terhadap Khawarij dan Mu'tazilah, maka mereka mengatakan amal bukan dari iman. Udah selesai kata mereka. Ini orang Khawarij bilang amal bagian daripada iman sehingga mereka mudah mengkafirkan. Kita sebaliknya, amal bukan daripada iman. Sehingga kalau ada orang melakukan maksiat, dosa besar, meninggalkan amal, tidak kafir. Iya, dia mungkin diancam dengan dosa, mungkin dia diadab neraka, tapi tidak kafir. Ya, karena amal bukan daripada iman. Amal bukan daripada iman. Maka Murji'ah seluruhnya bersepakat dalam menyatakan amal bukan bagian daripada iman. Ya. Ini asal muasal atau sumber pokok yang menjadikan muncullah bid'ah Khawarij dan Mu'tazilah, akidah Murji'ah. Tapi kita akan jelaskan mungkin secara detail karena Murji'ah bermacam-macam. Ya. Sudah kita singgung, kita bagi dua ya. Gampangannya gini. Di sini al-iman qaulun wa amal, ya. Iman perkataan dan perbuatan dan amal. Ingat, ini sama dengan Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Sama dengan Ahlussunnah wal Jamaah, tapi kita kalau kita tarik garis apa namanya? Misalnya di sini Ahlussunnah, bedanya apa? Iman terbagi-bagi, terbagi-bagi. Adapun kelompok yang lain, ya. Ya, ini agar jelas aja. Kelompok yang lain adalah Khawarij dan Mu'tazilah. Khawarij, kemudian ada juga Mu'tazilah. Khawarij dan Mu'tazilah. Ya. Adapun Khawarij, ya, mereka mengatakan meninggalkan salah satu amal wajib, satu amal wajib menghilangkan iman. Iman jadi hilang. Ya, berdasarkan kaidah ini tadi, kalau hilang sebagian maka hilang seluruhnya, ya. Meninggalkan satu amal wajib maka menghilangkan iman, ya. Adapun Mu'tazilah, ya. Mu'tazilah maka mereka ada khilaf, ya. Mu'tazilah ada khilaf. Sebagian mereka mengatakan sama, ya. Yang pertama persis seperti Khawarij. Yaitu hanya membatasi pada amal wajib, hanya membatasi amal pada yang wajib. Dan ini adalah merupakan jumhur Mu'tazilah, mayoritas jumhur Mu'tazilah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Qadhi Abdul Jabbar dalam kitabnya Syarah Al-Usul Khamsah. Pendapat yang kedua dari Mu'tazilah, ya, amal sunnah juga ikut masuk. Juga masuk dalam amal. Dan ini lebih, tentu kalau kita lihat pendapat yang kedua dari
Mu'tazilah, maka ini lebih streng lagi, lebih berbahaya ya. Seakan-akan kalau meninggalkan sunnah kafir ya. Kelazimannya demikian ya, tapi mereka tidak mengatakan kelaziman ya. Jadi yang satu hanya membatasi amal pada yang wajib, khawatir kalau ada yang meninggalkan sunnah dikatakan kafir karena terjebak dengan kaidah mereka. Yang satu mengatakan tidak. Amal sunnah, nawafil, nafilah juga termasuk dalam amal, tetapi mereka dibantah kalau begitu, apakah kalau ada yang meninggalkan perkara sunnah jadi kafir? Mereka bingung untuk menjawab. Tetapi intinya mereka ada dua pendapat ya. Taib. Yang banyak firqahnya adalah Murji'ah ya. Murji'ah mengatakan al-amal laisa minal iman. Amal bukan dari iman. Maka mereka ada beberapa kelompok ya. Yang paling parah adalah Jahmiyah. Al-Jahmiyah. Jahmiyah, menurut Jahmiyah iman adalah al-ma'rifah. Al-ma'rifah. Jahmiyah seperti apa? Jahm bin Safwan, kemudian Bishr al-Marisi, kemudian Ahmad ibnu Abi Duat ya. Mereka ini yang bawa pemahaman Jahmiyah. Kata mereka, iman hanya sekedar mengenal. Ya, kalau orang sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah beriman. Dia telah beriman ya. Dan ini dibantah oleh para ulama ya, karena ini kalimat kufur. Kelaziman dari jadi hanya mengenal, ma'rifat artinya mengetahui Allah, mengetahui adanya Allah. Ya. Kelazimannya apa? Kelazimannya Fir'aun beriman. Fir'aun ya, Yahudi, Abu Jahal ya. Dan lain-lain. Mereka semua beriman karena mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun mengenal Allah. Ya. Bukankah Fir'aun ketika akan meninggal dunia, falamma adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladzi amanat bihi banu Israil. Ketika Fir'aun akan meninggal dunia berkata, aku beriman bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala ya. Dia mengenal Allah. Demikian juga Allah berfirman dalam Al-Qur'an ya, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka mengingkari Musa alaihissalam tetapi wastaiqanatha anfusuhum, tapi hati-hati mereka Firaun dan pengikutnya wastaiqanatha anfusuhum, mereka yakin tentang kebenaran Nabi Musa. Jadi Firaun kenal Allah. Demikian juga kata Nabi Musa kepada Firaun, laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair. Kata Musa, wahai Fir'aun, sungguh kau telah tahu, tidak ada yang menurunkan segala mukjizat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Fir'aun dia sudah tahu Allah, cuma dia berlagak karena sombong dia, ya. Ya, kata Allah wastaiqanat anfusuhum zulman wa uluwa. Dia sebenarnya meyakini tapi dia mengingkari, kenapa? Karena berbuat zalim dan karena sombong. Tapi hatinya mengakui. Yahudi tahu tentang Allah, tahu tentang Nabi ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Yang orang-orang yang kami berikan Alkitab yaitu Yahudi, mereka mengenal Rasulullah SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Mereka tahu. Ya. Jadi kalau cukup hanya mengenal orang dikatakan beriman, Fir'aun, Yahudi, Abu Jahal dan orang kafir Quraisy semuanya mengenal Allah. Wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau kau bertanya kepada mereka saya menciptakan langit dan bumi, mereka berkata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perkataan yang sangat berbahaya. Jahmiyah kata mereka iman itu hanyalah mengetahui adanya Allah. Ma'rifah. Kalau sudah tahu adanya Allah sudah selesai beriman. Kemudian kelompok yang kedua adalah Al-Karramiyah. Itu pengikut Muhammad bin Karram ya, pengikut Muhammad bin Karram. Mereka berkatakan al-iman qaulun bil lisan. Iman itu hanyalah perkataan. Iman hanyalah perkataan. Hanyalah ucapan. Maksudnya ucapan apa? Syahadatain. Orang sudah syahadatain beriman. Meskipun
hatinya kufur, dia tetap dikatakan beriman. Ya, oleh karenanya menurut mereka orang-orang munafik beriman. Kenapa? Karena orang munafik mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, cuma hatinya mengingkari. Kata karramiyah, mereka beriman. Kita katakan mereka beriman, sempurna iman mereka. Tapi bagaimana kalau di akhirat? Ya, mereka bilang kalau di akhirat di neraka. Sebagian orang salah paham, mereka menyangka ketika karramiyah mengatakan iman hanya di lisan, berarti orang-orang munafik juga di surga. Ini dibantah Ibnu Taimiyah. Ini mereka salah paham tentang karramiyah. Karramiyah hanya mengatakan iman berkaitan dengan di dunia. Orang munafik selama mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka iman mereka sempurna. Di dunia mereka orang beriman, ya. Adapun di akhirat di neraka kata mereka. Tapi ini tentu definisi yang salah, karena iman harus ada amal, ada i'tiqad dan ada lisan juga. Kemudian yang berikutnya adalah Asy'ariyah, ya. Asy'ariyah, ya, kalau kita mau bagi dua, ya. Perkataan Abu Hasan al-Asy'ari yang terbaru, yang terakhir. Abu Hasan al-Asy'ari dalam kitabnya Al-Ibanah dan juga dalam kitabnya Maqalatul Islamin, beliau mengatakan seperti Ahlus Sunnah. Itu apa? Al-iman i'tiqadun wa qaulun wa amal. Dan ini bisa dilihat di risalah beliau Al-Ibanah, ya. Kemudian juga beliau menukil perkataan Ahlus Sunnah dalam kitabnya Maqalatul Islamin dan mengatakan wa aqulu bihi, aku berpendapat dengan pendapat Ahlus Sunnah, Ahlul Hadis. Ini Abu Hasan al-Asy'ari. Tetapi pendapatnya yang lama sama dengan Asy'ariyah pada umumnya, pendapat lamanya. Ya. Pendapat lamanya adalah al-iman tasdik al-mujarrad. Iman at-tasdik. Iman hanyalah membenarkan. Membenarkan. Ya, membenarkan, ya. Iman at-tasdik, membenarkan. Dan ini pendapatnya Al-Juwaini, pendapatnya Al-Amidi, ya. Ulama Asy'ariyah rata-rata pendapatnya demikian. Karena sudah pernah kita jelaskan, mereka kembalikan kepada makna bahasa bahwasanya iman adalah tasdik, dan sudah kita bantah pada pertemuan yang lalu. Nah, mereka juga khilaf dalam hal ini, ada dua pendapat secara umum, ya, khilaf. Baik. Apa yang dimaksud dengan tasdik? Tasdik, membenarkan itu maksudnya apa? Apakah hanya sekedar pembenaran saja, ya? Sekedar pembenaran? Tanpa amalan hati yang lain? Nah, sebagian mereka berpendapat seperti itu, ya. Ya, bahwasanya sekedar pembenaran tanpa amalan hati yang lain, karena iman hanya sekedar pembenaran. Dan ini kalau kita bilang hanya sekedar pembenaran, ya, dari hati tanpa amal hati kan banyak, ya. Ada yakin, ada apa, berharap, ada takut, macam-macam, ya. Ini khawatirnya mirip-mirip dengan Jahmiyah. Kalau hanya sekedar pembenaran doang, maka ini mirip-mirip dengan Jahmiyah. Kemudian yang satunya, ya, yaitu bahwasanya disertai dengan amalan hati, ya, disertai dengan amalan hati, ya. Taib. Masih ada yang satu terakhir, yaitu Murji'atul Fuqaha. Mereka disebut juga dengan Murji'atu Ahli Sunnah. Murji'at Ahli Sunnah.
Mereka ini adalah para fuqaha, para ulama yang terjebak dengan akidah Murji'ah ya, akidah Murji'ah. Dan banyak tokoh-tokoh mereka yang terjebak ya. Di antaranya adalah misalnya Ibrahim At-Taimi, ulama Ahlussunnah, di antaranya Thalq bin Habib, di antaranya Zar Al-Hamadani, kemudian di antaranya juga Hamad bin Abi Sulaiman, gurunya Abu Hanifah, di antaranya Abu Hanifah rahimahullahu jami'an ya. Oleh karenanya dikatakan oleh Syekh Islam dengan mereka adalah ahlu sunnah. Mereka adalah ahlu sunnah karena penyimpangan mereka tidak banyak ya. Mereka mengatakan al-iman tasdik wa al-iman i'tiqadul qalb wa qaulul lisan. Jadi ada hati tapi tidak ada amal ya, yaitu keyakinan hati dan perkataan. Jadi mereka tambah perkataan, cuma amal tetap tidak ada. Amal tetap tidak ada ya. Ini mereka yang paling ringan daripada yang lainnya. Oleh karenanya Syekh Islam Taimiyah dalam beberapa perkataan dia mengatakan wala ma yu'adduna illa min ahli sunnah. Mereka tidak dianggap kecuali dari ahlu sunnah wal jamaah. Ketergelinciran ya. Kemudian juga dalam buku yang lain Ibnu Taimiyah mengatakan oleh karenanya para ulama menganggap mereka bid'ahnya adalah bid'il aqwal wal af'al la bid'il aqaid. Bahwasanya kesalahan mereka ini termasuk bid'ah berkaitan dengan perkataan dan perbuatan, bukan bid'ah akidah. Kemudian Ibnu Taimiyah juga mengatakan banyak perselisihan mereka yang dengan ahlu sunnahnya perselisihan lafzi, yaitu hanya sekedar cara pengungkapan yang berbeda, hakikatnya sama, dan juga ada juga perselisihan yang benar-benar berbeda antara ahlu sunnah dengan murji'atul fuqaha ya. Ini semuanya adalah kelompok daripada murji'ah, yang paling parah adalah Jahmiyah. Taib. Saya ingin menyampaikan ya, kita perhatikan misalnya Asy'ariyah mereka mengatakan sekedar tasdik. Taib. Terus apakah tidak ada perkataan la ilaha illallah? Bukankah la ilaha illallah adalah syarat masuk Islam? Kalau tidak mengucapkan la ilaha illallah bagaimana? Bagaimana dengan seorang yang membenarkan tentang Islam tapi dia tidak mengucapkan la ilaha illallah? Maka menurut Asy'ariyah kelazimannya bahwasanya dia beriman meskipun kita menghukum dia secara zahir di dunia kafir, karena mereka berkata syarat seorang dikatakan mukmin di dunia agar kita menjalankan ahkamud dunia, hukum-hukum dunia, dia harus mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga kita mensikapi dia sebagai seorang muslim. Tapi seandainya dia tidak mengucapkan Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasul, tapi dia meyakini kebenaran, maka dia sudah dikatakan beriman. Artinya di dunia kita hukum kafir, tapi di akhirat dia beriman. Ya, karena mereka membatasi iman hanyalah hati, ya, hanyalah hati. Adapun perkataan itu hanyalah hal yang di luar daripada iman, Jadi mungkin antum bertanya, terus orang kalau tidak mengucapkan la ilaha illallah kan perkataan lisan, apakah muslim menurut Asy'ariyah? Tetap kafir menurut Asy'ariyah. Tetapi jika dia membenarkan dalam hati, dia mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Demikian juga misalnya murji'atul fuqaha ya tadi. Jadi murji'atul fuqaha ini datang belakangan di zaman tabi'in tidak ada ya. Kita tahu Hamad bin Abi Sulaiman ya adalah muridnya Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai muridnya Alqamah. Alqamah muridnya Ibnu Mas'ud. Ya. Sampai Ibrahim An-Nakhai tidak ada bid'atul irja, tidak ada bid'ah murji'ah. Ketika Hamad bin Abi Sulaiman gurunya Al-Imam Abu Hanifah, baru kemudian beliau terpengaruh dengan bid'atu al-irja, terpengaruh ya dalam rangka membantah Khawarij tentunya. Tapi beliau salah dalam hal ini. Bahkan beliau diingatkan oleh para ulama, namun beliau tetap bertahan rahimahullahu taala. Oleh karenanya banyak ulama yang membantah Hamad bin Abi Sulaiman, kemudian juga membantah Abu Hanifah dan yang lainnya karena bid'ah al-irja ya. Bedanya mereka dengan Ahlus Sunnah di mana? Lihat, perhatikan sini. Apa bedanya mereka dengan Ahlus Sunnah? Banyak hal, tapi di antaranya mengenai definisi. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, orang meninggalkan amal secara keseluruhan, tadi sudah kita sebutkan ijma', orang meninggalkan amal secara keseluruhan, maka dia bukan orang mukmin. Dia orang kafir. Ya, karena iman tadi harus ada i'tiqad, kemudian qaul dan amal. Seandainya ada orang tidak beramal sama sekali, maka dia bukan orang Islam ya.
Adapun murji'atul fuqaha, kalau ada orang tidak beramal sama sekali, maka dia tetap beriman. Meskipun dia diancam dengan neraka. Makanya murji'atul fuqaha juga menamakan amal dengan ketaatan, menamakan amal dengan takwa. Ya, kalau orang tidak melaksanakan amal maka diancam dengan neraka. Orang meninggalkan amal soleh diancam dengan neraka. Mereka juga sama dengan kita. Cuma bedanya dalam masalah hakikat iman menurut mereka, amal bukan bagian dari iman. Konsekuensinya jika ada seorang meninggal tanpa beramal soleh sama sekali, dia tetap beriman. Tetap beriman. Ini salah satu perbedaan. Tentu ada perbedaan yang lain, masalah tambahan dan berkurangnya iman. InsyaAllah kita bahas pada kesempatan berikutnya ya. Dan juga masalah takfir mungkin kita lebih perdalam pada pembahasan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.